Oke. Di praktikum kedua ini kita akan membahas tentang Data Manipulation Language atau sering disingkat DML ya. Di DML ini nanti teorinya bisa dilihat di sini ya. Intinya adalah DML ini adalah mekanisme yang akan kita gunakan untuk melakukan atau manajemen data di dalam tabel kita. Di sini ada 4 hal yang dijelaskan nantinya. Ada namanya pernyataan atau perintah insert into ya. Insert itu akan kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel yang telah kita buat atau yang telah didefinisikan. Yang kedua itu ada pernyataan update. Update itu adalah ketika kita mau mengubah atau memodifikasi data di dalam tabel. Pernyataan yang ketiga ada delete. Delete adalah untuk menghapus data yang pernah kita simpan sebelumnya. Dan yang terakhir ini ada select. Select ini kita akan gunakan untuk menampilkan data-data yang sudah kita simpan atau yang ada di dalam tabel di dalam database. Formatnya cukup sederhana. Kalau kita lihat di sini ya, insert into. Ketika kita mau memasukkan data ke dalam suatu tabel, kita hanya cukup mengetikkan insert into lalu nama tabelnya apa. Lalu values-nya atau nilai yang mau kita masukkan itu kita masukkan di sini sesuai dengan urutan kolomnya. Jadi saya coba bukakan dulu yang lalu. Kita tampilkan database yang pernah kita buat. Nah, di sini ada database mahasiswa ya. Ketika kita mau mengakses database tersebut, kita harus use dulu. Use mahasiswa. Nah, setelah database-nya berhasil kita gunakan, maka kita bisa menampilkan tabel apa saja yang ada dalam database tersebut. Kita tampilkan show tables, seperti ini. Nah, ternyata ada 2 tabel yang pernah kita buat, yaitu PTIKD dan tabel data diri. Nah, kalau kita mau lihat seperti apa struktur tabel PTIKD, maka kita ketikkan dash PTIKD. Ingat tutup titik komanya. Nah, ini adalah PTIKD, tabel PTIKD. Isinya itu ada name, jenis kelamin, dan seterusnya. Untuk tabel yang kedua yaitu data diri, kita lihat lagi dash data diri. Nah, di sini ada nomor KTP, nama, alamat, domisili ya. Nah, sehingga nanti ketika kita mau memasukkan data ke dalam tabel, misalnya tabel data diri, maka di sini kita harus menggunakan insert into, nama tabelnya tadi adalah data diri. Lalu values-nya apa? Nah, nanti values-nya di sini kita akan urutkan berdasarkan kolom-kolom yang ada. Jadi misalnya di sini, yang pertama itu adalah kolom nomor KTP. Jadi di sini nilai satunya nanti adalah nomor KTP-nya. Lalu nama yang kedua ya, berarti di value keduanya atau nilai keduanya itu nanti di sini adalah nama. Selanjutnya alamat. Nah, di sini nanti nilai 3-nya alamat dan nilai keempatnya adalah domisili. Nah, itu untuk pernyataan insert into atau memasukkan data ke dalam tabel. Kita lihat penulisannya itu bisa juga menggunakan format yang kedua seperti ini. Nah, di format yang kedua, kita ketikkan insert into, lalu nama tabelnya adalah tadi data diri. Nah, kalau yang pertama, bedanya ya, kalau yang pertama tadi ini, karena kita tidak menyebutkan nama kolomnya dulu, maka nilainya itu harus dimasukkan sesuai urutan seperti ini. Kita harus ketik nomor KTP dulu, lalu nama, lalu alamat, lalu domisili ya, seperti itu. Nah, bedanya di perintah yang kedua, kita bisa, kalau kita tidak mau berurut nama kolomnya, kita bisa ubah. Jadi nanti di sini kita tuliskan dulu urutan kolom yang mau kita insert. Contohnya adalah misalnya di sini kita mau kolom yang value pertamanya nanti itu adalah nama. Seperti di sini bisa kolom satunya nama, koma, nomor KTP, lalu misalnya alamat dan domisili. Berarti nanti urutannya ketika kita mengetikkan nilai di sini adalah kita harus ketikkan namanya dulu.
Lalu karena tadi nilai di kolom keduanya itu kita definisikan adalah nomor KTP, maka di sini juga adalah nomor KTP. Lalu di sini adalah nilai tiganya alamat dan domisili. Nah, nanti kita lihat seperti apa implementasinya. Selanjutnya update. Update itu kita gunakan untuk memodifikasi atau mengubah data yang sudah ada. Jadi bagaimana caranya? Keywordnya itu atau perintahnya kita cukup ketikkan update, lalu nama tabelnya. Nama tabel di sini disesuaikan dengan tabel yang mau kita update isinya ya. Jadi misalnya di sini update data diri. Nah, kita set nama kolom apa yang mau kita update. Jadi di sini misalnya nanti kita mau update namanya. Berarti kita ketikkan set namanya sama dengan nama baru. Lalu where nama kolom sama dengan nilai. Nanti kita lihat juga seperti apa implementasinya. Lalu pernyataan delete itu ya sudah jelas artinya adalah untuk menghapus data. Ketika misalnya data itu kita tidak butuhkan lagi atau ada yang salah dan kita mau hapus, itu kita gunakan delete from nama tabelnya, misalnya tadi data diri, where nama kolom sama dengan sekian. Lalu pernyataan yang terakhir yaitu tentang select. Select ini nanti kita gunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel. Nah, ini ada tambahan sedikit pembahasan tentang alias. Alias itu adalah artinya kita mau membuat di sini kalau kita lihat masing-masing ada nama kolomnya ya. Namun nama kolom ini nanti kita bisa tampilkan secara berbeda. Jadi nanti yang tampil di sini bisa kita buat misalnya nama ini mau kita ubah nama kolomnya menjadi nama lengkap, atau alamat ini mau kita ubah nama kolomnya menjadi tempat tinggal. Nah, ini bisa kita gunakan alias pada saat menampilkan data nantinya. Kita lanjut ke percobaan ya. Ini ada order by juga yang akan kita gunakan untuk mengurutkan data. Jadi bisa saja nanti kasusnya kita membutuhkan data yang terurut, misalnya berdasarkan abjad kah, atau misalnya kalau ada data mahasiswa kita mau urut data tersebut berdasarkan NIM-nya, itu bisa kita lakukan menggunakan bantuan order by. Nah, kita lanjut ke kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum nanti ini terbagi menjadi dua lagi, ada percobaan yang harus dikerjakan, lalu ada latihan praktikum. Jadi latihan praktikum ini nanti dikerjakan setelah seluruh percobaan yang di atas ini selesai. Nah, kita bahas dulu untuk praktikum di sini ya. Kita sudah menggunakan database mahasiswa tadi, use mahasiswa. Selanjutnya, kita tampilkan tabelnya, sudah ada tadi tabel PTIKD dan tabel data diri. Nah, sekarang kita mau coba gunakan tabel data diri. Nah, perintah untuk menampilkan seluruh data di dalam tabel ya, yaitu seperti ini. Select all from. Nah, nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah data diri. Ingat, tanda bintang di sini artinya kita mau mengambil seluruh data pada seluruh kolom yang ada pada tabel data diri. Nah, ketika ini saya enter, nah di sini terlihat bahwa empty set, artinya tabel data diri ini belum ada nilainya sama sekali. Karena memang kita hanya baru pernah membuat kolomnya atau tabelnya tanpa pernah memasukkan data sebelumnya ya ke dalam tabel tersebut. Oleh karena itu, kita akan coba masukkan satu data ke dalam tabel data diri ini. Kita lihat ya, kita nanti akan memasukkan nomor KTP, nama, alamat, dan domisilinya. Nah, sekarang kita lihat. Perintahnya itu adalah seperti ini. Insert into data diri, lalu values-nya apa. Jadi kita ketikkan insert into. Nah, nama tabelnya adalah data diri. Lalu values-nya, nilainya adalah, nilai yang pertama ini adalah KTP. Jadi di sini misalnya nomor KTP-nya saya berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Seperti itu. Lalu koma, lalu nilai untuk kolom keduanya. Nilai kolom keduanya itu adalah nama ya.
Nah, nama karena di sini adalah varchar atau string. String itu biasanya ditandai dengan ada petik ya, seperti ini. Nah, misalnya nama yang pertama adalah Muhammad Imtiaz ya, Imtiaz Zaidan Arbi, seperti ini. Kita tutup petiknya. Nah, ini untuk nama. Kita berikan koma lagi di sini. Data selanjutnya adalah alamat. Nah, alamat misalnya Arbi ini tinggal di Jalan Malengkeri misalnya ya. Nah, lalu kita selanjutnya data selanjutnya adalah domisili. Misalnya ini adalah Makassar. Nah, ingat karena kita tadi di sini ada buka kurung, maka kita harus tutup kurungnya. Lalu yang terakhir titik koma supaya perintahnya dieksekusi. Nah, kita enter. Di sini keterangannya query OK. Artinya satu row affected, satu baris telah tersimpan. Kita coba uji kembali ya, kita tampilkan seluruh datanya. Select all from data diri. Nah, yang tadinya kosong sekarang sudah ada data baru, yaitu namanya Arbi, nomor KTP-nya sekian, alamatnya Jalan Malengkeri, domisilinya Makassar. Nah, ingat di MySQL itu case-nya itu tidak sensitif, artinya mau pakai huruf besar atau kecil dalam perintahnya itu sama saja. Jadi contohnya saya ketikkan seperti ini ya. Select all from data diri. Nah, ini sama, tetap tampil. Saya mau buat seperti ini juga, select all, misalnya seperti ini ya, from data diri. Nah, ini tampil juga. Jadi tidak berpengaruh huruf besar dan huruf kecil dalam perintah atau query MySQL seperti ini ya. Nah, kita sudah berhasil memasukkan satu data baru. Nah, kita coba contoh satu kali lagi untuk data yang kedua ya. Berarti insert into data diri ya. Nah, values-nya apa? Nah, saya buka seperti ini supaya lebih gampang. Data pertama saya mau masukkan nomor KTP-nya 12345098766. Lalu namanya adalah misalnya Windu Yoga Nugraha ya. Windu Yoga Nugraha. Lalu yang ketiga adalah nilai dari alamat. Nah, alamatnya itu misalnya Parangtambung. Dan yang terakhir domisili itu kita ambil kotanya Makassar. Ya, seperti ini. Ingat tutup kurungnya, lalu titik komanya. Enter. Oh, di sini kita lupa tutup kurungnya di sini ya. Harusnya window, di sini ada tutup kurungnya. Nah, kita perbaiki dulu. Nah, kita ulangi. Di sini ada titik petik satu lagi ya, untuk menutup string. Sekarang kita coba jalankan. Nah, query sukses. Kita tampilkan lagi datanya. Select all from data diri. Nah, sekarang sudah ada dua nama yang tersimpan, dua data. Nah, itu cara yang pertama tadi di sini. Untuk menginsert data ke dalam database ya. Kita menggunakan cara yang pertama di sini. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan cara yang kedua di sini ya? Nah, kita tampilkan kembali struktur tabelnya dash data diri. Dash ini adalah singkatan dari describe ya. Jadi, mau dituliskan singkat atau ditulis lengkap menjadi describe itu sama saja. Ini. Nah, di sini nomor KTP, nama, alamat, domisili. Tadi kalau kita menggunakan cara yang pertama, kita harus urutkan nomor KTP dulu, lalu nama, lalu alamat, lalu domisili ya. Nah, ternyata kita bisa membuat urutan
kolomnya itu berbeda dari urutan defaultnya. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua, kita sebutkan dulu nama kolomnya. Jadi misalnya seperti ini. Insert. Ini ya, kita ikut ini. Into data diri. Nah, kita definisikan dulu kolom apa yang mau kita masukkan. Jadi misalnya saya mau input namanya dulu. Setelah itu, setelah nama, baru domisili. Setelah domisili, baru alamat. Dan setelah alamat, baru nomor KTP-nya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita berikan values. Nah, di sini baru kita masukkan nilainya. Ingat, yang pertama itu adalah nama. Berarti kita harus input nama terlebih dahulu. Misalnya, namanya Dilan Oldiras. Nah, lalu yang kedua ini diminta adalah domisilinya. Berarti di sini misalnya Maros. Nah, yang ketiga ini alamatnya. Misalnya alamatnya itu Batang AC. Dan yang terakhir adalah nomor KTP-nya. Jadi misalnya nomor KTP-nya 09876 21. Seperti ini ya. Setelah itu kita tutup, lalu akhiri perintah titik koma. Kita enter. Oh, nomor KTP-nya kita buat seperti ini. Misalnya seperti ini ya, 987654. Nah, oke, query tersimpan. Kita tampilkan lagi datanya. From data diri. Nah, sekarang sudah ada 3 data ya. Nah, 3 data ini nanti kita bisa ubah lagi datanya ya. Ketika kita sudah berhasil insert, kita juga bisa melakukan update. Kita bisa ubah data. Caranya itu yaitu update nama tabel, nama kolomnya apa yang mau kita ubah. Jadi misalnya yang mau kita ubah ini tadi di sini namanya Dilan Oldiras. Nah, kita mau ubah namanya misalnya menjadi Natasha. Caranya itu perintahnya update lalu nama tabel. Update seperti ini. Lalu nama tabelnya apa adalah data diri. Nah, setelah itu kita lihat perintah berikutnya adalah set nama yang mau kita nama kolom yang mau kita ubah. Karena yang mau kita ubah adalah nama, maka nama kolomnya kita ketikkan seperti ini. Set nama sama dengan siapa nama barunya. Jadi nama barunya adalah misalnya Natasha. Seperti ini. Nah, kita berikan kondisi where data yang mana yang mau kita update atau perbarui. Nah, saya mau update data yang misalnya nomor KTP-nya adalah ini. Where nomor KTP-nya adalah ini. Kita akhiri perintahnya. Nah, 1 telah berubah ya. Nah, kita coba lihat. Select all from data diri. Nah, tadinya di sini Dilan Oldiras sudah berubah menjadi Natasha. Nah, apa yang terjadi kalau kita lupa memberikan kondisi where di sini ya? Saya cuma mengetikkan begini. Update data diri. Lalu set namanya. Misalnya sekarang saya mau set nama itu menjadi Muhammad Arya. Di sini set namanya menjadi Muhammad Arya. Nah, tapi kalau kita tidak memberikan where, artinya ketika ini saya jalankan, nah, kita lihat datanya. Semua akan berubah menjadi Muhammad Arya. Karena kita tidak memberikan secara spesifik bahwa baris mana yang mau diupdate. Nah, kalau kita misalnya mau mengubah hanya dengan nomor KTP ini yang mau diubah namanya, nah, kita berikan kondisi seperti ini. Where nomor KTP-nya sama dengan misalnya yang ini ya. Nah, di sini kita ubah lagi namanya misalnya jadi Aldisar. Nah, artinya kita mau mengubah data yang ini nanti
data yang ini yang menjadi namanya menjadi Aldisar. Nah, kita coba. Lalu kita tampilkan ulang lagi. Nah, seperti ini ya. Aldisar sudah berubah. Nah, ketika kita mengupdate, maka ini akan mengikuti sesuai dari kondisi yang kita berikan pada perintah di sini where-nya. Nah, misalnya di sini saya mau ubah nama semua orang yang tinggal di Makassar itu, saya mau ubah namanya di sini. Nah, kita bisa juga menggunakan kondisi where-nya itu menggunakan domisili ataupun alamat. Jadi contohnya saya ubah seperti ini. Update data diri, set nama sama dengan, misalnya namanya saya mau orang Makassar. Where domisili sama dengan Makassar. Kira-kira apa yang terjadi nanti atau bagaimana hasilnya dengan hal seperti ini. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, sekarang kita select all from data diri. Kita lihat seluruh orang yang tinggal di Makassar itu berubah namanya menjadi orang Makassar ya. Nah, karena kita sudah update tadi. Dengan kondisi kita mau ubah namanya menjadi orang Makassar, di mana semua domisilinya menjadi Makassar. Jadi semua yang domisilinya Makassar ikut terubah namanya menjadi ini orang Makassar. Jadi begitu mekanisme update ya. Lalu untuk delete itu adalah untuk menghapus data. Ini ya. Nah, ketika kita mau menghapus satu data, contohnya, saya mau hapus data ini. Ya. Jadi kita perintahnya adalah delete seperti ini from nama tabelnya data diri. Nah, ingat untuk memberikan where juga. Karena kapan kita tidak memberikan where, maka seluruh baris akan terpengaruh. Misalnya where nomor KTP-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 09876 ya, seperti itu. Kita jalankan. Nah, oke, kita tampilkan lagi. Nah, ternyata data ini tadi sudah berhasil kita hapus ya. Nah, sekarang tadi ada alias juga. Alias itu kita gunakan untuk menampilkan nama kolom dengan nama yang berbeda. Jadi misalnya seperti ini. Sebelum ke alias, kita lihat dulu. Kalau select all from data diri, artinya kita mau menampilkan seluruh kolom yang ada. Ya. Bagaimana misalnya kalau saya hanya mau ambil nama dan alamatnya saja. Nomor KTP dan domisili itu tidak ditampilkan. Nah, kita caranya itu dengan mengetikkan nama tabelnya satu-satu. Jadi misalnya select nama, domisili. Lalu from data diri. Nah, lihat ini sekarang hanya nama dan domisilinya yang diambil. Nah, misalnya saya hanya mau ambil namanya saja. Berarti select nama from data diri. Seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mengetikkan select all from data diri, itu sama artinya kalau kita mengetikkan seperti ini. Select nomor KTP, nama, alamat, domisili, from data diri. Nah, cuma lebih singkat kalau kita langsung menggunakan bintang, artinya ambil seluruh kolom yang ada. Contohnya, misalnya saya hanya mau tampilkan nomor KTP dan namanya. Berarti begini, select nomor KTP, nama, from data diri. Nah, di sini ya. Sekarang ada alias. Alias itu ditandai dengan menggunakan keyword as. Ini ya, ada s di sini.
Nah, contohnya kita mau tampilkan lagi semua. Seperti ini ya. Ini, tampil seluruhnya. Tapi kita mau mengubah nama kolomnya. Jadi, kita tambahkan as saja di sini. Misalnya no KTP ini kita mau ubah nama kolomnya menjadi s nomor underscore KTP. Lalu misalnya nama kita mau ubah jadi s nama lengkap. Lalu ini alamat, contohnya misalnya S tempat tinggal ya. Domisili ini misalnya mau kita ubah jadi kota, S kota. Nah, ketika saya enter di sini semua ini berubah. Tadinya no KTP, aliasnya adalah nomor KTP. Nama menjadi nama lengkap, alamat jadi tempat tinggal, domisili menjadi kota ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa mengurutkan data yang ada di dalam sini. Kita lihat, kita coba tambah data baru ya. Insert into data diri. Misalnya nomor KTP-nya 11. Values, nomor KTP-nya 1111 ya. Lalu nama lengkapnya Budi. Lalu tempat tinggalnya misalnya Pangkep. Seperti ini saja. Lalu kotanya Pangkep ya, domisilinya Pangkep juga. Seperti ini. Kita tambahkan lagi misalnya Ani. Nomor KTP-nya ini saja 22. Misalnya di sini Jalan Poros, Kasar, Pare ya. Misalnya kotanya di Pare. Nah, kita tampilkan seluruh datanya. Sekarang sudah ada 4 data dalam tabel kita ya. Nah, kita bisa mengurutkan berdasarkan kolom yang kita inginkan. Jadi misalnya kita mau urutkan berdasarkan namanya. Namanya mau saya urutkan berdasarkan abjad. Caranya yaitu seperti ini. Select all from data diri. Lalu kita menggunakan order by. Jadi kita mau urutkan berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan namanya. Nama, kita order by nama ya. Seperti ini. Nah, kalau namanya itu kita mau urut berdasarkan abjad, maka kita menggunakan ascending, ASC seperti ini. Ketika kita enter, nah ini berurut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jadi A, B, M, O ini sudah terurut secara abjad. Seandainya kita mau mengurutkan secara terbalik, nah ASC ini kita ganti menjadi descending seperti ini. Nah, kita lihat sekarang OMBA ya, terurut secara terbalik namanya. Nah, bagaimana misalnya yang mau kita urutkan itu adalah nomor KTP-nya. Nomor KTP. Kita mau urut secara mulai 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini 1, 2, 9, lalu ini ya. Artinya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau kita mau balik dari yang terbesar ke terkecil seperti ini, terbesar lalu terkecil satu-satu. Nah, itu untuk pengurutan. Nah, yang tadi kembali lagi ke sini mengurutkan berdasarkan abjad. Nah, ASC ini adalah default ya. Walaupun tidak kita tuliskan seperti ini, maka sama halnya itu mengarah atau maksudnya adalah kita akan urutkan secara ascending atau secara abjad. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan ASC dan tanpa menggunakan ASC, hasilnya itu sama. Ya. Jadi kalau ada yang tidak suka tulis panjang-panjang,
mau yang singkat-singkat ya, tanpa menuliskan ASC itu pun maksudnya sama. Di sini kita menggunakan ASC ya. Jadi nanti kalau yang mau terbalik baru dituliskan di sini DSC-nya, descending-nya. Seperti itu.